Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UHK. Kami dari kelompok 4, dari mata kuliah Program Minor, ingin menjelaskan mengenai model transportasi, metode modified distribution. Yang beranggotakan saya, Sarel Salam, Karina Trianita, Riza Dwi Lutfiana, dan Muhammad Mahfud Sirat. Baik, yang pertama ada pengertian model transportasi. Model transportasi secara umum adalah suatu konsep atau representasi matematis yang digunakan untuk memahami dan mengoptimalkan aliran barang dan orang di dalam jaringan transportasi. Model transportasi umumnya menggunakan data tentang permintaan transportasi. Transportasi yang tersedia, jarak, biaya, waktu, dan faktor-faktor lainnya untuk mencari solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Dalam model transportasi, elemen penting yang dipertimbangkan adalah permintaan transportasi, seperti jumlah orang atau barang yang perlu dipindahkan, jaringan transportasi seperti ruas jalan, jalur kereta api, atau jalur penerbangan, serta biaya dan waktu yang terlibat dalam perpindahan tersebut. Model-model transportasi juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti konsumsi, energi, emisi gas buang, atau dampak lingkungan lainnya. Baik, untuk selanjutnya ada metode MODI atau Method of Distribution Improvement. Adalah salah satu metode yang digunakan dalam analisis transportasi untuk memperoleh solusi optimal dalam masalah transportasi. Metode ini dikembangkan sebagai pengembangan diri metode yang lebih sederhana, yaitu metode minimum atau cost method. Dalam masalah transportasi, metode MODI digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, seperti produk atau barang dari beberapa asal ke beberapa tujuan, misalnya dari pabrik ke pelanggan, dengan biaya pengiriman minimum. Metode ini melibatkan matriks biaya pengiriman, di mana elemen-elemen matriks mewakili biaya pengiriman antara asal dan tujuan tertentu. Selanjutnya ada karakteristik metode MODI. Yang pertama itu ada matriks tabu, kedua iterasi, ketiga penentuan dual solution, dan yang terakhir perbaikan solusi. Karakteristik yang pertama yaitu matriks tabu. Metode MODI menggunakan matriks tabu yang merupakan matriks persegi berukuran sama dengan matriks biaya atau matriks profil dalam masalah transportasi. Matriks tabu berisi variabel non-basis yang memiliki nilai 0 dan variabel basis yang memiliki nilai positif. Matriks tabu memainkan peran penting dalam mengidentifikasi rute optimal dan memperbarui solusi saat iterasi dilakukan. Yang kedua yaitu iterasi. Metode MODI melibatkan serangkaian iterasi untuk mencari solusi optimal. Setiap iterasi menghasilkan solusi yang lebih baik dengan memperbaiki solusi sebelumnya. Iterasi terus berlanjut hingga solusi optimal ditemukan dan kriteria berhenti yang ditentukan dicatat. Karakteristik yang ketiga yaitu penentuan dual solution. Metode MODI memerlukan penentuan dual solution yang melibatkan penghitungan variabel dual untuk masing-masing persediaan dan permintaan. Variabel dual ini menggambarkan kontribusi tambahan setiap persediaan atau permintaan terhadap biaya total. Penentuan dual solution membantu dalam mengidentifikasi apakah solusi saat ini sudah optimal atau perlu ditingkatkan. Yang terakhir ada perbaikan solusi. Metode MODI memperbaiki solusi dengan mencari variabel tabu yang dapat dimasukkan ke dalam basis dan mengeluarkan variabel basis yang ada di dalam basis saat ini. Perubahan dilakukan dengan menghitung perubahan minimal dalam biaya total yang dihasilkan oleh perubahan variabel basis. Perubahan ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada perbaikan yang signifikan dalam biaya total atau solusi optimal ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina Trianita. Ya, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan metode MODI atau Modified Distribution. Yang pertama itu kelebihannya ada metode yang fleksibel. Metode MODI ini dia memungkinkan pengguna untuk memilih variabel mana yang akan dipertimbangkan saat melakukan modifikasi pada alokasi awal. Dan ini membuatnya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang berbeda. Adapun yang kedua kelebihannya itu akurat. Di sini metode MODI ini memberikan solusi yang optimal untuk masalah alokasi sumber daya.
Dengan menggunakan metode ini, pengguna dapat memperoleh solusi yang menghasilkan nilai minimum untuk biaya atau waktu yang terkait. Seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak memerlukan perubahan dalam batas kendala. Dia tidak memerlukan perubahan dalam batas kendala awal. Nah, ini berarti pengguna tidak perlu mengubah batasan kendala untuk menggunakan metode ini. Tadi itu kelebihannya, adapun kekurangan dari metode MODI, yaitu yang pertama, literasi yang memakan waktu. Nah, metode ini membutuhkan jumlah literasi yang cukup banyak untuk mencapai solusi optimal. Setiap literasi melibatkan perhitungan yang rumit dan membutuhkan waktu yang signifikan. Adapun kekurangan yang kedua, yaitu ketergantungan pada perangkat lunak atau alat bantu. Ya, metode MODI seringkali memerlukan penggunaan perangkat lunak atau alat bantu khusus untuk melakukan perhitungan dan analisis. Pengguna harus memiliki pengetahuan dan juga akses yang memadai ke perangkat atau alat bantu ini. Yaitu yang ketiga, keterbatasan dalam jumlah kendala dan variabel. Memiliki keterbatasan dalam jumlah kendala dan variabel yang dapat dimodelkan. Jika masalah memiliki jumlah kendala atau variabel yang sangat besar, metode ini mungkin tidak efektif atau tidak memadai untuk digunakan. Adapun selanjutnya yang keempat, itu sensitif terhadap perubahan parameter. Metode MODI dapat sangat sensitif terhadap perubahan parameter dalam masalah. Jika ada perubahan kecil dalam parameter masalah, solusi dihasilkan oleh metode ini juga dapat berubah secara signifikan. Nah, lanjut yaitu langkah-langkah aplikasi metode MODI. Itu ada 6 langkah-langkahnya. Yang pertama itu menghitung nilai indeks masing-masing baris dari kolom dengan menggunakan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ, di mana RI adalah indeks pada baris I dan KJ adalah indeks pada kolom J, dan CIJ adalah biaya transportasi dari sumber ke tujuan J. Lalu yang kedua itu nilai indeks seluruh baris dan kolom diperoleh dengan menggunakan rumus di atas. Rumus yang RI plus KJU plus sama dengan CIJ. Lalu yang ketiga itu mencari sel-sel kosong atau sel-sel yang belum terisi. Adapun yang keempat, menghitung besarnya nilai pada sel-sel kosong tersebut dengan menggunakan rumus LIJ sama dengan CIJ min RI min KI. Lalu yang kelima, apabila sel-sel kosong keseluruhan bernilai positif, berarti proses tersebut tidak menghasilkan biaya transportasi minimum. Lalu yang keenam, apabila masih terdapat nilai negatif, berarti masih terdapat penghematan biaya. Nah, langsung saja di sini diberikan solusi awal dari NWC dengan TC sama dengan 2690. Langkah pertamanya disuruh nyari nilai dari CIJ. Tapi sebelum nyari CIJ, kita harus tahu nih variabel basisnya itu mana. Nah, variabel basis itu yang ada diisi. Contohnya 120, 30, 50, 20, sama 60. Nah, kalau udah tahu variabel basis, kita bisa mencari nilai dari CIJ-nya. Yang pertama ada C11, C21, C22, C32, sama C33-nya. Itu variabel basisnya. Terus dicari satu-satu. C11 berarti U1 ditambah V1. C11 itu kan 8. Terus U1 di situ ketetapan 0 ditambah V1 belum diketahui. Jadi yang dicari V1 sama dengan 8. Yang kedua, C21 itu berarti kan U2 ditambah V1. Nah, C21 itu 15. U2 belum diketahui,
ditambah V1 dari atas. V1 kan udah dikasih tahu 8. Lanjut C22. C22 itu U2 plus V2. Berarti 10 sama dengan 7 ditambah V2 sama dengan V2 sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat nilai dari UI sama VJ, langkah kedua itu hitung perubahan biaya CIJ untuk setiap variabel non-basis dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan C kecil IJ dikurang UI dikurang VJ. Nah, itu kan ada C kecil sama C besar. Kalau C kecil itu yang ada di kotak-kotak kecil pojokan 8, 5, 6, 12, 10, dan seterusnya. Tapi kalau C besar itu yang nanti kita cari di modinya. Nah, nilai U sama V yang udah kita dapat tadi ditulis di samping sama bawahnya. Yang U itu ditaruh yang di baris, kalau yang VJ taruh buat yang kolom di bawah. Nah, selanjutnya kita hitung dari rumus CIJ sama dengan CIJ kecil dikurang UI dikurang VJ. Jadi kita menghitung kotak-kotak yang belum ada variabel basisnya. Yang pertama itu ada C12. C12 itu berarti rumusnya C kecil 12 dikurang U1 dikurang V2. C12 itu 5 dikurang 0 dikurang 3 sama dengan 2. Yang kedua itu ada C13, berarti 13 itu 6. 6 dikurang 0 dikurang 4, dan seterusnya sampai dengan C31. Nah, nilai-nilai yang dihasilkan itu yang 2, 2, 1, min 11 itu menghasilkan nilai CIJ yang identik dengan stepping stone. Lalu langkah 3 itu, jika terdapat CIJ negatif, solusi belum optimal, pilih variabel dengan nilai CIJ negatif terbesar sebagai entering variable. Nah, di sini kita lihat bahwa negatif yang paling besar itu adalah negatif 11. Nah, jadi dari sini kita dapat lihat bahwa entering variabelnya itu adalah CIJ yang C31. Lalu langkah keempat itu alokasikan barang ke entering variabel XIJ sesuai dengan proses stepping stone. Nah, jadi kalau proses dengan stepping stone itu nanti kita punya loop. Nah, berarti kalau loopnya itu arahnya dari Semarang ke Surabaya, ke Balikpapan, terus ke Semarang lagi, terus ke Semarang lagi, dan di situ ada tandanya positif, sama negatif. Nah, lanjut kita alokasikan dengan cari nilai minimal. Nah, di situ minimalnya 20. Nanti kita akan oper-oper sebanyak 20 barang. Nah, berarti dioper-oper 20 setiap kotak. Berarti yang pertama ditambah 20, yang kedua dikurang 20, yang ketiga tambah 20, yang keempat dikurang 20. Jadilah hasilnya 20, 10, 70, sama 0. Nah, setelah selesai, berarti itu udah selesai dari tabel iterasi pertama. Nah, langkah selanjutnya, jika sudah ada di tabel iterasi 1, selidiki nilai CIJ. Jika masih ada nilai yang negatif, lakukan iterasi berikutnya sampai nilai CIJ-nya tidak ada yang negatif. Nah, berarti lakukan langkah seperti tadi. Yang pertama, menentukan variabel basisnya. Ada C11, C21, C22, C31, sama C33. Nah, lakukan seperti cara yang pertama tadi, yaitu pakai rumus CIJ sama dengan UI plus VJ sampai menemukan sedemikian rupa. Mungkin saya Mahfud dari mahasiswa semester 4 dengan NIM 101110536 mau ngejelasin lebih lanjut terkait dengan tabel iterasi 1 untuk metode MODI atau modified distribution ya. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman sudah melihat ada tabel iterasi 1 dengan ada tujuan dan juga ada sumbernya dari Jakarta, Medan, Semarang, dan juga dengan tujuan yang Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan sebagainya. Jadi di sini kita sudah lihat ada tabel C1, C2, C3,
C21 sampai C23 sampai dengan C31 sampai dengan C33. Nah, di sini apa sih yang harus kita lakuin? Nah, yang pertama kita sudah melihat nih ada beberapa variabel non bebas atau variabel kosong. Nah, di sini harus kita cari untuk CIJ-nya. Jadi di sini sudah direkam ya. Ada C12, C13, kemudian C23 dan C32. Nah, di sini kita cari karena tadi ada diksi, mungkin teman saya sudah katakan bahwasanya kalau misalkan untuk sebuah tabel itu untuk CIJ-nya itu masih dikatakan sebagai negatif, maka kita harus mengiterasikannya sampai dengan benar-benar positif ya. Nah, kita lihat untuk nilai CJ-nya, jika masih ada yang negatif maka lakukan iterasi secara berikutnya sampai mendapatkan CJ yang positif. Nah, di sini setelah kita lihat dan kita hitung ya, bahwasanya untuk nilai CJ yang paling kecil atau paling negatif itu ada C23, yang mana tentunya kita akan mulai dari sini kan. Jadi nanti untuk loopnya itu sendiri ya, untuk loopnya berarti akan mengarah ke bawah, kemudian mengarah ke kiri, kemudian mengarah ke atasnya, lalu mengarah lagi ke kanan. Ini membuat suatu loop dengan sini plus, ini min, ini plus, dan ini min. Nah, di sini kita diharapkan dengan dua angka ini secara diagonal, mana sih yang paling kecil, itu yang kita pilih, yaitu 10. Kemudian nanti 10 pindah ke sini akan bergeser bertambah menjadi 10, dari C23 turun ke C33 itu akan mengurang ya, 60 dikurang 10 itu sama dengan 50, kemudian ke kiri, pindah ke kiri itu ditambah dengan 10 ya, jadi 30, kemudian ke atas dikurang 10 menjadi 0 ya. Jadi setelah seperti ini ya, untuk tabel literasi kita lanjut kedua karena kita sudah melihat dan mencari nih dari tabel 1 kita lihat ada perbedaan ya. Jadi untuk perbedaannya di sini sudah 10, sedangkan di sini belum. 10-nya pindah ke kanan, ini jadi kiri, kemudian 20-nya ditambah 10 karena dari 60 ke 20 jadi 30. Kemudian untuk yang 10 turun ke bawah, kurangi jadi 60. Nah, kemudian setelah kita cek untuk variabel-variabel non bebasnya, untuk CJ-nya itu ada beberapa yang dan masih ada pun yang negatif ya. Karena tadi ada diksi kata bahwasanya kalau misalkan CJ-nya itu bernilai negatif, maka kita harus mengiterasikan secara berikutnya sampai dengan mendapatkan benar-benar seluruhnya positif. Ya, dari beberapa CJ atau variabel-variabel yang kosong ini ada dua, yaitu C12 sama C13 yang bernilai negatif. Nah, untuk yang paling negatif ada di C13 ya, di sini. Nah, caranya juga sama, kita membuat loop juga. Nah, karena tadi ini sudah dilakukan loop, berarti tidak bisa, berarti langsung ke bawah saja. Ya, ini ke kiri, kemudian ini ke atas, lalu ini ke kanan lagi. Nah, ini sama, ini positif, negatif, positif, lalu negatif. Nah, di antara dua angka ini kita lihat mana yang paling kecil ya. Untuk menjadi tolak ukur kita adalah penjumlahan maupun pengurangan ya. Karena ini bernilai paling kecil 50, maka tinggal kita hitung saja ya. Berarti sini ditambah 50, ini dikurang 50 jadi 0, ini ditambah 50 jadi 80, ini dikurang jadi 70. Setelah itu kita kita lihat ada perbedaan di antara iterasi kedua menuju kepada iterasi ketiga ya. Nih, jadi untuk tabel iterasi ketiga kita lihat ada perbedaan, mana tadi yang C1 satunya ada 120,
berkurang 50, kemudian C13-nya itu tidak ada, variabel non bebas menjadi 50, kemudian untuk yang C33-nya dari 50 dikurang 50 jadi 0, maupun yang C31-nya yang mana dari 30 berubah jadi 80 karena ada penambahan tadi. Nah, di sini karena sudah punya CIJ atau dari variabel-variabel non bebasnya itu bernilai positif, maka sudah dikatakan sebagai optimum, yang mana sudah tidak perlu lagi kita iterasikan, karena jika kita iterasikan itu hanya untuk CJ saja yang memiliki nilai negatif seperti itu. Jangan lupa juga untuk teman-teman nanti bisa menghitung terkait dengan totalnya atau DC-nya, misalkan dengan penambahan atau penjumlahan, misalkan 70 dikali 8, nanti ditambah dengan 50 dikali 6, ditambah 70 dikali 10, ditambah 10 dikali 12, ditambah dengan 80 dikali 3. Nah, itu adalah DC-nya yang harus teman-teman hitung. Seperti itu. Di sini berarti sudah dikatakan optimum apabila seluruh CIJ itu bernilai positif, atau untuk semua variabel non bebasnya itu bernilai positif. Nah, kemudian di sini ada latihan soal juga untuk teman-teman belajar, yaitu suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik di M, N, dan O, yang mana perusahaan itu menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di A, B, C. Maka tentukanlah biaya terendah dengan menggunakan metode MODI. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari tadi terkait dengan penggunaan metode MODI terhadap penerapan dalam soal untuk metode ini, ya. Jadi teman-teman bisa sambil belajar gitu. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman yang tadi sudah menerangkan. Mungkin saja penjelasan dan juga penerangan terkait metode modified distribution. Mungkin itu saja dari saya mewakili teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.